Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materinya yaitu mengimplementasikan strategi, isu pemasaran keuangan akuntansi, R&D, dan SIM. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nusron Tantowi, NIM 2023-12009. Saya Hamidah Quratul Aini, NIM 2023-12004. Saya Eka Putri Rofianawati, NIM 2023-12007. Saya Destia Inatul Afida, NIM 2023-12012. Saya Naila Fitratul Mutaharun, NIM 2031-2005. Saya Rizkia Zainova, 2023-12010. Saya Rizka Amelia Hasanah, 2023-12006. Sifat implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung memengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Dalam situasi tertentu, individu mungkin sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam proses formulasi strategi dan mungkin tidak menghargai, memahami, atau bahkan menerima pekerjaan dan pemikiran yang berasal dari perumusan strategi tersebut. Permasalahan pemasaran terkini. Berikut adalah permasalahan yang membutuhkan kebijakan, yaitu satu, cara membuat iklan yang lebih interaktif menjadi lebih efektif. Dua, cara terbaik mendapatkan keuntungan dari percakapan di Facebook dan Twitter mengenai perusahaan dan industri. Ketiga, menggunakan penjualan eksklusif atau tanpa iklan TV melawan iklan online. Yang keempat, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak melawan iklan online. Kelima, untuk membatasi atau tidak saham bisnis yang dilakukan dengan pelanggan tunggal. Yang keenam, menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Ketujuh, untuk menawarkan jaminan lengkap atau terbatas. Yang kedelapan, untuk memberikan penghargaan kepada tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, atau kombinasi gaji. Prinsip-prinsip baru dari pemasaran. Situs bisnis atau organisasi harus memberikan instruksi yang jelas dan sederhana bagi pelanggan untuk membuat blog atau berkontribusi di wiki. Pelanggan lebih mempercayai opini satu sama lain dibandingkan sekedar promosi pemasaran perusahaan. Dari sini penjualan juga dapat mengevaluasi produk dan layanan mereka. Meskipun peningkatan secara eksposional dalam jaring sosial dan bisnis, online menciptakan peluang besar bagi pemasaran. Hal tersebut menghasilkan ancaman berat seperti ancaman terbesar adalah berbagai publisitas negatif yang berjalan cepat secara online. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar secara luas digunakan dalam mengimplementasikan strategi-strategi, khususnya untuk perusahaan-perusahaan kecil dan terspesialisasi. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar ke dalam kelompok konsumen tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan membelinya. Segmentasi adalah kunci untuk mempertemukan permintaan dengan penawaran, di mana hal tersebut menjadi masalah paling berat dalam pelayanan konsumen. Segmentasi berbasis retensi. Untuk membantu penyebaran sumber daya pemasaran agar lebih efektif dan efisien, perusahaan biasanya menandai masing-masing pelanggan aktif mereka dengan 3 nilai. Tanda 1,
Apakah pelanggan ini berisiko tinggi dalam membatalkan layanan perusahaan? Tanda 2. Apakah pelanggan ini berharga untuk dipertahankan? Tanda 3. Kritik retensi apa yang sebaiknya digunakan untuk mempertahankan pelanggan ini? Apakah internet membuat segmentasi pasar lebih mudah? Benar, segmen dari orang-orang yang ingin dicapai secara online oleh pemasar dapat ditetapkan dengan lebih akurat daripada segmen orang-orang yang diraih melalui bentuk media tradisional, seperti televisi, radio, dan majalah. Melalui fitur Connect, Facebook baru-baru ini memperkenalkan sebuah jenis iklan bergerak yang menargetkan konsumen berdasarkan aplikasi yang mereka gunakan dari telepon mereka. Connect membiarkan pengguna masuk ke jutaan situs dan aplikasi dengan identitas Facebook mereka, sehingga perusahaan menargetkan iklan berdasarkan data tersebut. Facebook juga dapat melacak hal yang orang lakukan dengan Pemosisian produk atau pemetaan perseptual. Pemosisian merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Bertujuan untuk menentukan posisi pasar. Pemosisian bertujuan untuk menentukan tempat produk dalam pasar relatif terhadap produk pesaing. Ini melibatkan identifikasi segmen pasar yang paling menguntungkan dan menempatkan produk di dalamnya. Memahami kebutuhan konsumen. Melalui posisian, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Ini membantu dalam mengembangkan produk yang lebih relevan dan menarik bagi target pasar. Membangun diferensiasi. Salah satu tujuan utama adalah untuk mengembangkan produk dari pesaing. Dengan menonjolkan keunikan dan nilai tambahan, perusahaan dapat menarik perhatian konsumen dan memenangkan persaingan di pasar, meningkatkan penjualan. Dengan pemosisian dan kebutuhan konsumen, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, yang ada pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan. Membangun citra merek. Pemosisian yang tepat membantu dalam membangun citra merek yang positif di benak konsumen, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap merek. Manfaatnya untuk mengidentifikasi celah pasar. Pemetaan membantu perusahaan menentukan celah di pasar yang belum terisi oleh produk lain. Memungkinkan produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menganalisis kompetitif. Dengan menggunakan peta persepsi, perusahaan dapat menganalisis posisi mereka dibandingkan dengan pesaing berdasarkan atribut tertentu seperti harga, kualitas, atau fitur, serta mengidentifikasi area untuk diferensiasi lebih lanjut. Strategi pemasaran yang lebih terarah. Data dari pemetaan mendukung perumusan strategi pemasaran yang lebih terarah dengan menginformasikan konkret tentang persepsi konsumen, memungkinkan pemilihan media promosi dan penyusunan pesan pemasaran yang sesuai pengembangan produk. Pemetaan ini juga berfungsi sebagai alat untuk manajer produk dalam mengidentifikasi fitur-fitur penting yang diinginkan konsumen, sehingga memudahkan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan harapan pasar. Pemenuhan interaksi konsumen. Pemetaan juga membantu perusahaan memahami bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk secara online, termasuk jenis konten atau informasi yang paling menarik dengan mereka. Langkah-langkah dalam pemosisian produk. 1. Memilih kriteria
kunci yang secara efektif membedakan produk atau layanan dalam industri. 2. Menggambarkan diagram peta pemetaan produk 2 dimensi dengan kriteria spesifikasi di setiap sumbunya. 3. Tetapkan produk atau jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadran. 4. Identifikasi area dalam peta pemetaan produk atau layanan perusahaan paling kompetitif di pasar yang ada. Carilah daerah kosong atau ceruk. 5. Mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Aturan penggunaan pemposisian produk sebagai sebuah alat implementasi strategi. 1. Mencari lubang atau ceruk kosong atau function niche. Peluang strategi terbaik mungkin saja sebuah segmen yang belum terlayani. 2. Tidak melayani dua segmen dalam strategi yang sama. Biasanya strategi yang sukses dalam satu segmen yang tak dapat secara langsung dipindahkan ke segmen lain. 3. Tidak memposisikan diri Anda sendiri di tengah peta. Tengah biasanya menunjukkan strategi yang digunakan tidak dijalankan dengan jelas untuk membedakan kriteria yang ada. Aturan ini bervariasi sesuai jumlah pesaing. Sebagai contoh, ketika di sebagian ada dua pesaing seperti dalam pemilihan presidensial Amerika Serikat. Bermasalah keuangan dan akuntansi. 1. Memperoleh modal dengan uang jangka pendek, uang jangka panjang, saham preferen atau saham biasa. 2. Menyediakan atau membeli aset-aset tetap. 3. Menentukan rasio dividen payout yang tepat. 4. Untuk menggunakan FIFO atau pendekatan akuntansi nilai pasar. 5. Untuk memperpanjang periode piutang. 6. Untuk membuat suatu persentase diskon tertentu pada akun-akun dalam periode waktu yang ditentukan. 7. Untuk menentukan jumlah kas yang tersedia di tangan. Mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Implementasi strategi yang sukses terkadang membutuhkan tambahan modal. Di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset, dua sumber perolehan modal untuk sebuah organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Analisis laba per saham atau laba sebelum bunga dan pajak, atau EPS atau EBIT, merupakan teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham, atau kombinasi dari utang dan saham adalah alternatif terbaik untuk memperoleh modal dalam mengimplementasikan strategi. Teknik ini meliputi pemeriksaan dampak yang ditimbulkan pendanaan dari pinjaman dengan saham terhadap laba per saham di bawah berbagai asumsi, begitu juga dengan EBIT. Secara teoritis, suatu perusahaan harus memiliki jumlah pinjaman yang cukup dalam struktur modalnya untuk mendorong pengembalian atas investasi dengan mengaplikasikan utang ke produk dan memperkirakan pendapatan akan lebih besar dari biaya yang ditimbulkan utang tersebut. Dalam periode di mana laba berkurang, terlalu banyak pinjaman dalam struktur modal dari organisasi dapat membahayakan tingkat pengembalian pemegang saham dan membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Cara populer lainnya bagi perusahaan untuk meningkatkan modal adalah mengeluarkan obligasi korporat yang dapat dianalogikan seperti pergi ke bank dan meminjam uang, kecuali dengan obligasi tersebut perusahaan menyediakan dana dari investor daripada bank. EPS adalah laba per saham saat pendapatan bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Istilah lain untuk saham yang beredar adalah saham yang diterbitkan. EBT adalah laba sebelum pajak atau earnings before tax. EAT adalah laba setelah pajak atau earnings after tax. Tujuan dari analisis EPS atau EBIT adalah menentukan seluruh utang atau seluruh saham atau beberapa kombinasi dari utang dan saham menghasilkan nilai EPS untuk perusahaan.
EPS diharapkan menjadi ukuran terbaik dari keberhasilan sebuah perusahaan, sehingga digunakan secara luas dalam membuat keputusan akuisisi modal. Beberapa batasan dari analisis EPS EBIT. Yang pertama, fleksibilitasnya terbatas. Saat suatu perusahaan struktur modal organisasi, begitu juga fleksibilitasnya untuk mempertimbangkan kebutuhan modal di masa depan. Menggunakan seluruh utang atau seluruh saham untuk menambah modal sekarang bisa menunjukkan obligasi tetap, perjanjian restriktif, atau kendala lainnya yang dapat memperberat pengurangan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan. Yang kedua, kendali adalah sebuah batasan di ilusi kepemimpinan dapat menjadi masalah dan jika terjadi utang lebih baik daripada saham, terlepas dari nilai EPS yang telah ditentukan dalam analisis. Ketiga, tingkat bunga adalah batasan. Jika tingkatnya diharapkan naik, kemudian utang menjadi lebih baik daripada saham, terlepas dari nilai EPS yang telah ditentukan dalam analisis. Keempat, jika perusahaan yang memiliki solvabilitas terlalu tinggi versus rasio rata-rata industri, saham bisa menjadi yang terbaik terlepas dari nilai EPS yang telah ditentukan dalam analisis. Kelima, analisis tersebut mengasumsikan harga saham, tingkat pajak, dan tingkat bunga yang sama dalam segala kondisi ekonomi. Keenam adalah nilai tinggi dan rendah EBIT yang diestimasi berdasarkan tahun sebelumnya ditambah dengan dampak dari strategi-strategi yang diimplementasikan. Proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan adalah teknik utama dalam implementasi strategi sentral karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Jenis analisis ini dapat digunakan untuk memperkirakan dampak dari berbagai keputusan implementasi. Hampir semua institusi keuangan membutuhkan setidaknya proyeksi laporan keuangan selama 3 tahun dari sebuah bisnis yang mencari modal. Proyeksi laporan keuangan dan posisi laporan keuangan memungkinkan organisasi menghitung rasio keuangan untuk proyeksi berbagai skenario implementasi strategi. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis keuangan terproyeksi. 1. Menyiapkan laporan laba rugi yang diproyeksi sebelum laporan posisi keuangan. 2. Menggunakan presentasi dari metode penjualan ke proyek beban pokok penjualan dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Ketiga, hitunglah proyeksi laba bersih. Keempat, mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar pada tahun depan. 5. Proyeksikan pos-pos di laporan keuangan dimulai dengan laba ditahan dan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aset, aset tetap, aset lancar. Dan terakhir ada daftar komentar pada laporan yang diproyeksikan. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana dana dapat diperoleh dan dibelanjakan untuk periode waktu tahunan. Adalah bentuk yang paling umum. Anggaran keuangan dapat ditampilkan sebagai alokasi terencana dari sebuah perusahaan berdasarkan perkiraan masa depan. Valuasi perusahaan. Mengevaluasi nilai dari sebuah bisnis adalah hal yang penting dalam implementasi strategi, karena strategi yang integratif, intensif, dan diversifikasi seringkali diimplementasikan dengan mengakuisisi perusahaan lain. Strategi-strategi lainnya seperti pengunduran diri atau divestasi mungkin dapat mengakibatkan terjualnya dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri satu divisi. Berbagai metode untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ketiga pendekatan utama: apa yang dimiliki sebuah perusahaan, hal yang dihasilkan perusahaan, atau hal yang akan dibawa perusahaan ke pasar. Memutuskan apakah perlu go publik.
Menjadi perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan ke orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kendali pemilik atas perusahaan. Menjadi perusahaan publik dapat memberikan beberapa keuntungan. Hal ini dapat memudahkan perusahaan untuk menambah modal untuk membangun produk baru, membangun pabrik, memperluas, menumbuhkan, serta memasarkan produk dan layanan secara lebih efektif. Permasalahan penelitian dan pengembangan. Setidaknya terdapat 3 pendekatan legal yang utama untuk mengimplementasikan strategi. 1. Menjadi perusahaan yang pertama yang memasarkan produk berteknologi baru. 2. Menjadi peniru inovatif dari produk yang berhasil sehingga meminimalkan risiko dan biaya awal. Ketiga adalah menjadi produsen berbiaya rendah dengan produk serupa yang dibuat massal tapi lebih murah daripada produk yang baru diperkenalkan perusahaan lain. Permasalahan sistem informasi manajemen. Pentingnya memiliki sistem informasi manajemen menjadi faktor terpenting dalam membedakan perusahaan. Pengumpulan, penyelamatan, dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam cara seperti melakukan penjualan silang kepada pelanggan, memonitor pemasok, membuat manajer dan karyawan mendapat informasi yang cukup, berkoordinasi antara divisi dan mengelola dana, seperti persediaan dan sumber daya manusia. Informasi sekarang dikenali sebagai aset organisasi berharga yang dapat dikendalikan dan dikelola. Sistem informasi yang baik dapat memudahkan perusahaan untuk mengurangi biaya. Analitis bisnis. Analitis bisnis adalah teknik SIM yang menggunakan perangkat lunak untuk menggali data bervolume tinggi untuk membantu eksekutif membuat keputusan. Terkadang disebut juga analitis prediktif, pembelajaran mesin, atau penggalian data. Perangkat lunak ini membantu seorang peneliti menilai dan menggunakan pengalaman agregat dari sebuah organisasi, sebuah aset strategis tidak terkenal bagi sebuah perusahaan. Terima kasih. Sekian adalah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.